Dalam hidup, ada orang-orang yang ingin segalanya tanpa mau berusaha. Mereka mencari jalan pintas tanpa menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar. Seorang pemuda berwajah kusut berjalan dengan langkah berat di jalanan desa. Bajunya lusuh dan matanya menunjukkan keputusasaan. Ini adalah Arman, seorang pemuda miskin yang selalu dipandang rendah. Arman, seorang pemuda yang hidup dalam kemiskinan dan dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Ia lelah dengan takdirnya. Ia ingin mengubah hidupnya dengan cara apapun. Arman duduk di pinggir jalan, menatap rumah-rumah besar di desa. Ia mengepalkan tangan, matanya penuh amarah. Arman berbicara dalam hati, dengan nada marah. Kenapa hidup ini tidak adil? Kenapa mereka bisa kaya, sementara aku harus hidup seperti ini? Jika ada cara, aku akan mengambilnya, apapun risikonya. Malam pun tiba. Arman berjalan sendirian ke arah hutan terlarang. Angin berdesir kencang, seakan memperingatkannya untuk tidak melanjutkan langkahnya. Namun, ia tidak peduli. Saat ia semakin dalam, suara-suara aneh mulai terdengar. Sesekali, ia merasa ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, sebuah suara berat berbisik di telinganya. Suara serak dan dalam, kau mencari jalan pintas. Aku bisa memberimu segalanya, tapi, apakah kau siap membayar harganya? Arman terdiam, tubuhnya gemetar, bayangan hitam yang mulai muncul dari kegelapan hutan. Sosok berkerudung hitam berdiri di depan Arman, matanya bersinar merah dalam kegelapan. Dengan suara dalam dan menggema, kau ingin kekayaan, kekuatan, kehormatan. Aku bisa memberimu semuanya. Arman menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi matanya berbinar penuh harapan. Sejenak, ketakutannya terlupakan. Ia hanya memikirkan satu hal, kehidupan yang selama ini ia impikan. Arman berbisik, ragu-ragu. Bagaimana caranya? Sosok berkerudung itu mengulurkan tangannya. Dari balik lengan jubahnya yang robek, terlihat jari-jari panjang berwarna hitam pekat, seperti arang terbakar. Tersenyum samar, hanya satu syarat, kau harus setia selama 13 tahun. Setelah itu, kau akan menjadi bagian dari kami. Arman terdiam, 13 tahun terasa lama, dan ia tidak peduli apa yang terjadi setelah itu. Dalam pikirannya, hidup mewah selama 13 tahun jauh lebih baik daripada menderita selamanya. Arman menggertakkan gigi, penuh tekad. Baik, aku setuju. Seketika, angin bertiup kencang. Pohon-pohon bergetar, suara gemuruh bergema di sekelilingnya. Sosok berkerudung itu tertawa pelan sambil mengulurkan tangannya lebih jauh. Arman, tanpa ragu, menjabat tangan hitam itu. Begitu tangannya menyentuh sosok itu, tubuhnya tersentak. Matanya membelalak saat melihat lengannya menghitam sebentar, sebelum kembali normal. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi tak ada rasa sakit, hanya sensasi aneh, seolah kekuatan baru merasuk ke dalam dirinya. Berbisik di telinga Arman, mulai sekarang, dunia akan tunduk padamu, tapi ingat, perjanjian ini tak bisa dibatalkan. Tiba-tiba, suasana kembali normal. Arman berdiri sendirian di tengah hutan, tanpa jejak sosok berkerudung itu. Tapi ia merasakan sesuatu berbeda, sebuah energi aneh mengalir dalam tubuhnya. Ia tersenyum. Ini adalah awal dari kehidupannya yang baru. Pagi hari di desa. Matahari terbit perlahan, sinarnya menerangi rumah-rumah. Namun, di sudut desa, seseorang berdiri dengan senyum penuh kemenangan, Arman. Ia mengenakan pakaian baru, wajahnya lebih bersih, dan di tangannya tergenggam sekantong uang emas. Para penduduk desa yang dulu meremehkannya kini menatapnya dengan heran. Dalam semalam, segalanya berubah. Arman yang dulu miskin dan diremehkan, kini memiliki kekayaan yang tak terduga. Namun, tak ada yang tahu, harga apa yang harus ia bayar untuk itu. Arman berjalan melewati pasar, membeli barang-barang mahal, dan mulai mendapatkan perhatian dari orang-orang yang dulu menertawakannya. Beberapa orang yang dulu menghina kini berusaha mendekatinya. Orang desa satu, Arman.
Dari mana kau mendapatkan semua ini? Arman tersenyum misterius. Tak perlu kau tahu. Yang penting, nasibku sudah berubah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Arman semakin kaya. Ia memiliki rumah megah, kuda-kuda terbaik, dan dihormati di seluruh desa. Tapi ada satu hal yang mulai mengganggunya, mimpi-mimpi aneh yang datang setiap malam. Dalam tidurnya, ia selalu melihat seekor ular hitam raksasa melingkar di sekelilingnya, mendesis dengan tatapan tajam. Suara berat berbisik di telinganya. Suara berbisik, menyeramkan. Waktumu terus berjalan, jangan lupa, perjanjian tak bisa dibatalkan. Arman terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi ia menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Ia masih punya banyak waktu, 13 tahun bukan waktu yang sebentar. Namun, ia tak menyadari, bayangan hitam mulai mengikutinya dari kejauhan, mengawasi setiap langkahnya. Dan di malam-malam tertentu, suara desisan halus terdengar dari sudut rumahnya, semakin lama semakin dekat. Malam semakin larut, Arman duduk di ruangannya yang megah, di depan meja penuh emas dan perhiasan. Namun, matanya kosong. Tangannya gemetar saat menuangkan anggur ke dalam gelas. Mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya mulai menggerogoti pikirannya. Kekayaan dan kehormatan kini berada dalam genggamannya. Tapi, semakin banyak yang ia miliki, semakin besar rasa gelisah yang menghantuinya. Arman memejamkan mata, mencoba menghilangkan suara berbisik di kepalanya. Namun, tiba-tiba, ia mendengar sesuatu, desisan halus, berasal dari sudut ruangan. Ia menoleh perlahan, jantungnya berdegup kencang. Di pojok ruangan, sesosok bayangan hitam berdiri, matanya merah menyala. Dan di bawahnya, seekor ular hitam besar melingkar, menatap Arman tanpa berkedip. Dengan suara berat dan dingin. Arman, waktumu terus berjalan. Kau tak bisa lari dari perjanjian ini. Arman berdiri tergesa-gesa, kursinya jatuh ke lantai. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Arman berteriak, panik. Tidak, aku masih punya waktu. Aku belum siap. Bayangan itu tersenyum samar. Ular hitam besar di bawahnya mulai bergerak, melingkar perlahan ke arah Arman. Ia mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya di tempat. Berbisik, setiap perjanjian memiliki akhirnya, dan akhir darimu sudah dekat. Tiba-tiba, bayangan dan ular itu menghilang, seolah tak pernah ada. Arman terjatuh, tubuhnya gemetar. Ia merasakan sesak luar biasa, dadanya terasa terbakar. Saat ia menatap tangannya, ia melihat sesuatu yang mengerikan, kulitnya mulai mengelupas, berubah menjadi sisik hitam mengkilap. Arman berbisik, penuh ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Ia berlari ke cermin besar di sudut ruangan. Wajahnya masih sama, tapi matanya mulai berubah. Pupilnya mengecil menjadi garis tipis, seperti mata seekor ular. Saat kau membuat perjanjian dengan kegelapan, kau tak akan pernah bisa kembali menjadi manusia yang sama. Malam semakin larut, angin bertiup kencang di luar rumah Arman, membuat jendela bergetar. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya dengan napas memburu. Pupil matanya kini sepenuhnya berubah, tipis seperti garis, layaknya seekor ular. Narator, Arman kini mulai melihat kebenaran mengerikan dari perjanjian yang ia buat. Tubuhnya tak lagi sama, dan waktu terus berjalan menuju sesuatu yang lebih buruk. Arman mengusap wajahnya dengan kasar, berharap semua ini hanya ilusi. Tapi saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di lantai, kulit kering yang mengelupas dari tangannya sendiri. Arman berbisik ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin, aku harus mencari cara untuk menghentikannya. Ia segera keluar dari rumah, berlari menuju hutan terlarang. Ia harus menemukan sosok berkerudung itu, harus ada cara untuk membatalkan perjanjian ini. Namun, semakin jauh ia berlari ke dalam hutan, langkahnya terasa semakin berat. Kakinya mulai melemah, dan rasa sakit luar biasa menjalar di tulang-tulangnya. No!
Ia jatuh tersungkur. Tangannya mencengkeram tanah, tapi ia tidak bisa bangun. Rasa panas menjalar di sepanjang punggungnya. Ia berteriak, namun suaranya berubah, lebih serak, lebih dalam, seperti desisan. Suara berbisik dari kegelapan. Kau tak bisa lari, Arman, saat waktunya tiba, kau akan menjadi bagian dari kami. Tiba-tiba, dari antara pepohonan, sosok berkerudung hitam itu muncul. Ia melangkah mendekat perlahan, tatapannya dingin namun penuh kepuasan. Sosok berkerudung, aku sudah memperingatkanmu, perjanjian tak bisa dibatalkan. Sekarang, kau harus menerima nasibmu. Arman menggelengkan kepala dengan putus asa, air matanya menetes. Ia mencoba berbicara, memohon, tapi lidahnya terasa aneh, terbelah di tengah, bergerak sendiri seperti seekor ular. Tangannya mencengkeram dadanya, tubuhnya melengkung kesakitan. Tulang-tulangnya terasa mencair, kakinya mulai menyatu. Kulitnya kini sepenuhnya bersisik, dan mulutnya mulai mengeluarkan desisan panjang. Arman dengan suara terakhirnya sebagai manusia. Tolong, jangan. Tapi terlambat. Dalam hitungan detik, tubuh Arman berubah sepenuhnya. Kini, di tempatnya berdiri, hanya ada seekor ular hitam besar dengan mata hijau menyala. Ia mendesis pelan, seolah masih memiliki kesadaran, tapi tak bisa kembali. Sosok berkerudung tersenyum samar. Selamat datang di kehidupan barumu. Dari kejauhan, terdengar suara angin berdesir dan desisan halus, sebuah pertanda bahwa Arman kini bukan lagi manusia, melainkan bagian dari kegelapan yang ia pilih sendiri. Seekor ular hitam besar melingkar di tengah hutan, matanya hijau menyala, menatap tajam ke arah kegelapan. Arman, pemuda yang pernah bermimpi meraih kekayaan, kini bukan lagi manusia. Perjanjian yang ia buat telah mengubahnya, dan kini, ia menjadi bagian dari kegelapan. Ular besar itu bergerak perlahan, tubuhnya yang panjang melata di atas tanah basah. Di dekatnya, sosok berkerudung hitam berdiri dengan senyum puas. Sosok berkerudung, kini, kau bukan lagi manusia. Kau telah menjadi pengikutku, seperti mereka yang sebelumnya. Ia mengangkat tangannya, dan dari dalam bayangan hutan, puluhan ular hitam mulai bermunculan. Mata mereka sama, hijau menyala, penuh misteri dan kegelapan. Arman, atau apa yang tersisa darinya, mendesis pelan. Ada sisa kesadaran dalam matanya, seolah ia masih bisa berpikir, namun tubuhnya tak lagi bisa berbuat apa-apa. Ia telah kehilangan segalanya, keluarga, kekayaan, bahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seorang pria tua dengan jubah putih muncul dari balik pepohonan, membawa tongkat kayu yang berpendar cahaya samar. Ia menatap langsung ke arah sosok berkerudung hitam. Pria tua, sudah cukup, kau telah mengambil banyak jiwa. Aku tak akan membiarkanmu lagi. Sosok berkerudung tertawa pelan. Ia melangkah maju, menghadapi pria tua itu. Sosok berkerudung. Kau datang terlambat, dia sudah menjadi milikku. Tak ada yang bisa mengubahnya kembali. Pria tua itu menatap Arman yang kini telah menjadi ular. Ia menghela napas dalam, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya putih menyebar, membuat para ular hitam bergerak gelisah. Pria tua, Arman, jika kau masih memiliki kesadaran, ini kesempatan terakhirmu. Lawan kegelapan yang mengikatmu. Mata Arman berkedip. Dalam sekejap, ingatan-ingatan masa lalunya muncul, wajah ibunya, kehidupannya yang dulu, semua impian dan harapannya. Sebuah perasaan kuat muncul di dalam dirinya, keinginan untuk bebas. Dengan sisa kesadarannya, Arman mendesis keras dan menggeliat. Tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang melawan dari dalam. Cahaya dari tongkat pria tua itu semakin terang, membakar bayangan hitam di sekelilingnya. Sosok berkerudung berteriak marah, mencoba menghentikan cahaya itu, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, cahaya menyelimuti tubuh Arman, dan ketika cahaya itu mereda, ia tidak lagi berbentuk ular. Ia terjatuh ke tanah,
kembali ke bentuk manusianya, napasnya tersengal-sengal. Sosok berkerudung menggeram kesal. Ia mundur selangkah, tubuhnya mulai memudar dalam kegelapan. Sosok berkerudung dengan suara mengancam. Perjanjian sudah dibuat, kau mungkin lolos kali ini, Arman, tapi aku akan kembali. Dengan desisan terakhir, ia menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Arman yang kini terduduk di tanah, menggigil ketakutan. Pria tua itu mendekatinya, memberikan tangannya. Pria tua, bangkitlah, anak muda. Kau telah diberikan kesempatan kedua, jangan sia-siakan. Arman menatap tangan itu, lalu menggenggamnya dengan sisa tenaga. Ia berdiri dengan tubuh lemah, menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah untuk kedua kalinya. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kadang, jalan pintas tampak menggiurkan, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Jangan biarkan dirimu terjerat dalam kegelapan.